Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali perkenalkan, nama saya Yaula Octavia, NIM 18053147. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi kurikulum. Nah, yang pertama yaitu konsep administrasi kurikulum. Nah, secara arti sempit, kurikulum itu yaitu sebuah kegiatan ketatahusahaan yang intinya adalah kegiatan rutin cetak mencatat, mendokumentasikan sebuah kegiatan dan surat menyurat. Nah, sedangkan arti luas itu yaitu administrasi itu adalah sebuah prosesnya. Nah, jadi dapat disimpulkan yaitu administrasi kurikulum adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Nah, di sini ada 4, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dan evaluasi. Nah, perencanaan. Nah, di dalam perencanaan kurikulum terdapat sekitar masalah tanggung jawab untuk menentukan bagaimana bentuk kurikulum itu. Nah, perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan karena itu dikerjakan oleh para ahli dalam bidang perencanaan kurikulum. Nah, sehingga kurikulum harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, yang selanjutnya yaitu pelaksanaan. Keberhasilan suatu kurikulum dapat diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai sebuah materi pembelajaran yang bertuang di dalam sebuah kurikulum. Nah, sebagus apapun desain atau rancangan kurikulum yang dimiliki dan keberhasilannya itu sangat tergantung pada seorang guru. Nah, kurikulum yang sederhana pun apabila gurunya memiliki sebuah kemampuan dan semangat dan dedikasi yang tinggi, maka hasilnya akan lebih baik dari desain kurikulum yang hebat tetapi kemampuannya sangat tidak efisien atau dibilang rendah. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi. Selanjutnya itu pengawasan. Nah, dalam pengembangan kurikulum terdapat 2 proses utama, yakni pengembangan pedoman kurikulum dan pengembangan pedoman instruksional. Nah, yang pertama yaitu pedoman kurikulum yang meliputi latar belakang yang berisikan rumusan filsafat atau tujuan lembaga pendidikan yang menjadi sasaran rasional bidang studi atau mata kuliah. Selanjutnya desain evaluasi yang termasuk strategi, revisi ataupun sebuah perbaikan kurikulum yang mengenai bahan ajar, organisasi, bahan dan strategi instruksionalnya. Nah, selanjutnya yaitu pedoman instruksional. Pedoman instruksional ini diperoleh atas usaha mengajar untuk mengurangi isi pedoman kurikulum agar lebih spesifik sehingga lebih mudah untuk mempersiapkannya sebagai pembelajaran dalam sebuah kelas. Nah, dengan demikian apa yang diajarkan akan benar-benar bersumber dari pedoman kurikulum tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Nah, langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah sebuah evaluasi. Nah, evaluasi itu adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang berkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sebuah sistem. Nah, evaluasi yang seksama adalah sangat
esensial dalam pengembangan kurikulum. Nah, evaluasi dirasa sebagai suatu proses yang membuat sebuah keputusan. Nah, sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, kita masuk materi selanjutnya, yaitu keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Nah, yaitu dapat menyusun sebuah kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar dan mengajar dalam sebuah instansi guna mensukseskan dan memperlancar sebuah kegiatan yang bermanfaat di institusi tersebut. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.